Hah? Bagian saya bagian mana? Ayo Bapak Ibu, silakan kelompok 1. Kita foto dulu kelompok 1. Ya, ini kan biar biasa. Ya, tiga. 33 ya, 33. Satu, dua, lagi. Satu, dua. Oke. Oke, kita mulai. Siapa yang baris depan? Semua belakang ya, semua belakang. Oh, yang depan, ayo. Balik kita balik. Padanya yang. Ya, menghadap sana semua, menghadap sana semua. Silakan Ibu mendekat ke kursi. Sudah siap? Sudah. Siap. Tepuk temannya. Dua kata, Bang. 2 kata. Gak boleh ada ngomong. Sudah? Oke ya, paham? Udah, tepuk Pak DJ. Udah, paham Pak DJ? Oke. Ada getarnya ya. Ya, silakan Pak Doni. Oke, siap, tebak Pak Doni. Oke, silakan Pak. Ya. On time, ya. Tepat waktu. Waktu habis. Oh, enggak. Jadi jawabannya Jam kosong. kosong. Jam Jadi kosong. sama semua. Oke, makasih. Silakan presentasi. Alamak. Dikirain oke. Ada getarnya lagi. Nanti kita presentasi satu. Dikirain oke. Anis kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kosong ini. Ibu Bapak, mohon waktunya sebentar untuk kami kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami. Pak. Untuk video pertama akan menganalisis video pembelajaran oleh Pak Igun yang akan disampaikan oleh Bu Evina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis video pembelajaran yang telah dibuat oleh Pak Igun. Di sini Pak Igun menyampaikan materi seputar informatika dan keterampilan generik. Dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangannya. Berdasarkan video pembelajaran yang dilaksanakan yang telah saya amati, pembukaannya berlangsung secara sistematis dengan dimulai dengan salam, doa, absensi, serta ice breaking yang meningkatkan fokus dan semangat siswa. Lalu capaian dan tujuan pembelajaran juga disampaikan secara jelas sebelum beliau memulai materi inti, sehingga siswa dapat memahami arah pembelajaran. Lalu siswa terlihat antusias dan cukup familiar dengan materi yang Pak Igun sampaikan karena terlihat dari jawaban para siswa terhadap soal-soal pematik yang diberikan. Materi disajikan secara runtut
mulai dari pengertian, manfaat, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sini yang saya lihat, konsep berpikir komputasionalnya belum ada dan belum diterapkan. Dan siswa belum dilibatkan dalam praktek secara langsung, jadi hanya materi saja. Karena mungkin keterbatasan perangkat pendukung siswa untuk coding dan AI. Lalu asesmennya juga hanya berupa pertanyaan lisan yang dijawab secara langsung. Sementara pengumpulan portofolio tugas pun belum ada. Lalu mungkin untuk kedepannya masukannya penggunaan teknologi seperti laptop atau HP dapat dilibatkan siswa dalam praktik secara langsung. Baik, mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan terkait analisis video pembelajaran Pak Igun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya emang tadi can beres deh itu. Assalamualalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan aja Pak Isan. Di sini saya akan menganalisis hasil video Pak DJ. Secara keseluruhan itu menarik Pak DJ. Jadi ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama dari kekuatannya. Di sini yang saya acungi jempol itu Pak DJ menerapkan tema perjalanan menuju kota emas. Jadi sistem penilaiannya itu kayak peta, bagus. Akan tetapi selama proses pembelajaran tidak ada penyampaian materi. Dan seperti saya tanyakan, ternyata materinya sudah di pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan itu disebut khusus Kan anak juga ketika penilaian. ketika saya berinteraksi ke anak, Kemudian itu jadi karena untuk bukan pelajaran ya. kelemahannya Jadi anak itu merasa di sini ini hanya syuting gitu. tidak menggunakan kayak proyektor atau alat Jadi teknologi anaknya, gitu Pak. oh, Karena saya juga sebelumnya tolong pernah ini kan menggunakan istilahnya hal itu yang harus sama dengan tapi di ke ulang tangga. setuju. Bisa menggunakan ini supaya ada tampilan lagi anak itu fokus ke belajar depan. yang lain yang Kemudian untuk peluangnya saya juga mengejar di sini waktu. yang saya pahami juga karena saya juga Jadi dari kondisi PKN itu Bapak ya apa-apa, memang Matematika, bagus juga. kesulitan dari KKA ini penerapannya itu menyesuaikan materi. Ada materi yang bisa diintegrasikan, ada materi yang tidak. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Pak Doni. Pak Lilim, Pak Doni. Oke, yang selanjutnya di sini saya menganalisis video yang Pak Lilim. Ya, dalam pengamatan hasil video yang dilakukan oleh guru model pembelajaran ini sangat potensial untuk membuat IPA lebih menarik, kontekstual dan relevan dengan era digital. Namun keberadaan hasilnya sangat bergantung pada kesiapan guru, sarana sekolah serta dukungan literasi digital siswa. Kekuatan pembelajaran kontekstual, inovatif dan interaktif mempermudah pemahaman konsep abstrak dengan visualisasi, mengembangkan literasi digital dan komputasional thinking. CR masih sederhana, terbatas untuk simulasi kompleks. Kesenjangan kemampuan digital antar siswa sangat asik dan mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru. Mungkin sekian dari saya. Pak Lilim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesempatan dibaca kali ini saya akan coba menganalisis video yang disampaikan oleh Pak Doni, di mana Pak Doni ini seorang guru BK. Jadi beliau itu pas dalam video ini mengajarkan tentang motivasi cita-cita ya, cita-cita. Nah, dalam pembelajarannya beliau menggunakan fokus ya, di mana dalam pembelajarannya itu beliau banyak mengajak aktif peserta didiknya dengan cara menayangkan video dari tiap profesi yang biasanya dijadikan sebagai cita-cita bagi peserta didik. Nah, baik, pembelajaran Pak Doni berjalan secara umum, berjalan baik, gitu ya. Bisa menguasai kelas juga ya, mengajak anak-anak untuk aktif semuanya untuk mengungkapkan cita-citanya, gitu ya.
Nah, seperti tadi apa yang disampaikan Bu Sri, kelemahan dari KA ini mungkin untuk pelajaran BK ini mungkin terbatas, tidak semua materi mungkin ya bisa menggunakan KA ya, terutama untuk BK gitu ya. Tapi oke untuk semuanya berjalan baik ya, siswa bisa diajak aktif ya dan berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sebenarnya Di sini saya menyampaikan analisis video dari tapi sebelumnya saya mohon untuk klarifikasi dulu. Jadi untuk video pembelajaran itu sebenarnya saya masih belum paham hasilnya apa tadi. Nah, kemarin itu saya berpikir mungkin aplikasi dari berpikir komputasional doang. Jadi akhirnya kemarin itu saya hanya mempraktekkan apa yang saya pelajari di berpikir komputasional tanpa menggunakan teknologi gitu. Nah, rencananya setelah pembelajaran kemarin baru saya buat teknologinya. Makanya tadi ada perjalanan menuju Kota Emas tuh niatnya berikutnya mungkin saya akan pakai Scratch untuk aplikasi kesananya gitu. Tapi untuk di pertemuan berikutnya mungkin. Jadi kemarin seadanya gitu. Oke. Nah, untuk analisis dari video Ibu Sri sendiri, saya perhatikan videonya sudah sangat bagus Bapak Ibu. Semuanya berjalan dari awal sampai akhir. Dari prosesnya pembukaan, terus mengkondisikan siswa untuk belajar, terus sebelum materi itu membawa dulu masalah yang nyata gitu. Jadi anak-anak tuh lebih bayang walaupun ngajarin Pancasila tapi dibawa dulu, kalian tahu kepala sekolah kan itu kan ada di sekitarnya gitu. Nah, masalah yang ada di sekitarnya kemudian dikaitkan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, itu kan akan membantu siswa untuk lebih memahami materi apa yang disampaikan gitu. Nah, itu kelebihan yang saya perhatikan yang sangat menonjol gitu. Nah, terus berikutnya penggunaan, karena katanya keterbatasan media pembelajaran, bukunya belum ada gitu, akhirnya Ibu Sri memakai HP sebagai sumber belajar online. Jadi siswa mengakses sumber belajar itu dari handphone masing-masing katanya. Jadi Ibu menyiapkan QR code-nya sebuah materinya, kemudian anak-anak scan katanya. Nanti di sana ada analisis, anak disuruh membaca dulu materi, kemudian menganalisis permasalahan yang ada di sana. Jadi permasalahannya yang dimunculkan itu dikaitkan dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi anak pun di sini diajak untuk berpikir kritis tentang masalah-masalah yang nyata. Gitu. Nah, itu kan sangat diperlukan ya sekarang, kompetensi abad 21 gitu kan, berpikir kritis, apalagi dari masalah-masalah yang nyata. Nah, terus dari sikap Ibu Sri sendiri selama pembelajaran itu ceria, menghadirkan pembelajaran yang sangat menarik untuk siswa. Jadi mendalam banget ini. Siswa tidak merasa tegang Bapak Ibu. Gitu. Nah, dan memberikan respon positif sampai ada anak yang bertanya, Ibu artikel itu apa? Itu kan hal yang sederhana banget, tapi Bu Srinya nggak marah gitu. Apa sih kamu artikel doang nggak tahu kan? Seperti itu harusnya. Tetap menjelaskan ya. Artikel itu ini gitu. Itu kan sangat sederhana gitu ya Bapak Ibu. Untuk anak SMP nggak tahu artikel gitu kan sangat ini. Gitu. Tapi memberikan respon positif gitu. Sehingga anak pun tidak merasa terjudge, oh saya nggak tahu apa-apa gitu. Tapi bisa mengikuti pembelajaran. Nah, di akhir pembelajaran juga ada refleksi, sudah terlaksana semua. Mungkin yang saya kurang perhatikan katanya ada tayangan, tapi ya saya lihat, tapi katanya pakai. Tadinya kurangnya mungkin kalau ada tayangan kayak lebih menarik anak itu. Nah, terus sama untuk pengumpulan tugas, biar anak paperless, kita ingin lebih paperless karena anak udah bawa handphone, bisa menggunakan Google Form atau Quizzes untuk asesmennya, Google Form untuk tugasnya gitu. Jadi sehingga saat pembelajaran itu benar-benar semua teknologi itu dipakai. Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menganalisis video dari Ibu Dewi. Dalam kegiatan pembelajarannya yang dilaksanakan oleh Bu Dewi tentunya sudah sesuai ataupun sangat bagus, melainkan adanya kegiatan awal menguasai kelas dengan baik dan mengajak anak untuk melakukan tadi awal ada berdoa juga, ada ice breaking juga. Respon anak sangat baik, melakukan pertanyaan pemantik, ada
di awal pembelajaran dan memakai permasalahan yang nyata sebagai bahan, mengajak siswa berpikir kritis juga. Kemudian penggunaan teknologi yang digunakan yaitu para laptop, dan juga anak-anak dijelasin materi awalnya materi mengenai coding AI, kemudian mereka dikelompokkan buat bikin codingnya, tapi diinstalin sama pembelajaran IPA mengenai pewarisan sifat pakai aplikasi Bitbox gitu. Secara keseluruhan dalam pembelajaran ataupun analisis yang saya lihat itu sudah ada semuanya dan sangat baik sekali ya. Mungkin untuk kelemahannya, untuk videonya masih belum stabil, tugas perlu diseragamkan, kemudian ataupun bikin pembelajaran atau bikin game yang lebih menarik lagi. Sudah tantangan hambatannya mengkondisikan murid mungkin harus lebih ini lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil analisis video dari setiap kelompok satu. Ada yang ditanyakan, disampaikan Bapak? Tidak ada. Jika tidak ada, saya akan tutup dan saya serahkan kembali ke Bapak.